Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galulita Nanda, mahasiswa program studi farmasi semester 1 dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan P5 Statistika Farmasi, yaitu tentang uji ANOVA dan juga uji Kruskal-Wallis. Sebelumnya, uji ANOVA atau uji F ini adalah uji yang digunakan untuk mencari perbedaan antara 3 atau lebih variabel pada sebuah data. Uji ANOVA ini merupakan uji parametrik di mana ketika kita hendak melakukan uji ini, maka beberapa asumsi parametriknya harus terpenuhi, di antaranya yaitu data harus terdistribusi dengan normal dan juga data harus homogen atau seragam. Kemudian untuk uji Kruskal-Wallis sendiri adalah uji non-parametrik yang dapat digunakan ketika asumsi parametrik data untuk melakukan uji ANOVA tidak terpenuhi. Misalnya, data tidak terdistribusi dengan normal ataupun data tidak homogen atau seragam, maka kita bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis ini. Di sini sudah ada kasus yang akan saya analisis, yaitu mengenai aktivitas anti-aging ekstrak etanol herba alfalfa atau EEHA melalui penghambatan enzim hyaluronidase. Kemudian pertanyaannya yaitu, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEHA terhadap penghambatan enzim hyaluronidase? Untuk langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita harus menguji normalitas dan juga homogenitas data agar kita mengetahui uji apakah yang akan kita gunakan, antara uji ANOVA atau uji Kruskal-Wallis. Langsung saja kita masuk ke SPS. SPSS-nya di sini untuk variabel view-nya name-nya saya isi pada kolom pertama E1, kemudian E2, E3, E4 dan juga E5. Kemudian untuk desimalnya di sini kita isi 2 karena sesuai pada kasus yang ada pada data, ada 2 angka di belakang koma. Untuk labelnya di sini saya tulis EEHA 250 ppm, EEHA 500 ppm dan selanjutnya yaitu EEHA 750 ppm, EEHA 1000 ppm dan EEHA 1250 ppm. Valuesnya kita kosongi, kemudian measurenya jangan lupa diubah menjadi scale. Untuk data view-nya ini kita tinggal masukkan data sesuai pada kasus yang akan kita analisis, tinggal dimasukkan ke kolom-kolom yang sesuai. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Explore. Untuk semua variabelnya tadi kita pindahkan ke dependent list di sini. Display-nya kita ubah jadi plots, kemudian kita klik plot di sini. Jangan lupa kita centang pada normality plots with test seperti ini. Kemudian kita klik continue. Jika sudah seperti ini, tinggal kita klik OK. Kita tunggu outputnya keluar. Di sini tabel yang kita baca adalah tabel pada test of normality. Data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Sedangkan pada output kita ini untuk EEHA 250 ppm signifikansinya 0,025. 0,025 ini kurang dari 0,05 sehingga data EEHA 250 ppm ini tidak terdistribusi dengan normal. Dan untuk EEHA 500 ppm di sini signifikansinya lebih dari 0,05, maka
Data EEHA 550 ppm ini terdistribusi dengan normal. Kemudian untuk EEHA 750 ppm dan juga EEHA 1000 ppm, di sini signifikansinya lebih dari 0,05, maka data EEHA 750 ppm dan EEHA 1000 ppm terdistribusi dengan normal. Tetapi pada EEHA 1250 ppm di sini signifikansinya hanya 0,005. Sedangkan 0,005 ini kurang dari 0,05, maka data EEHA 1250 ppm dinyatakan tidak terdistribusi dengan normal. Untuk langkah selanjutnya yaitu uji homogenitas. Di sini pada kolom variabel view baris pertama kita tuliskan jenis EEHA, kemudian baris kedua kita tuliskan daya hambatan. Dan untuk desimal pada kolom baris pertama yaitu jenis EEHA kita isi 0 karena jenis EEHA ini merupakan variabel kualitatif di mana dia tidak memiliki angka. Kemudian untuk daya hambatan desimalnya kita isi 2 sesuai dengan yang ada pada kasus. Kemudian untuk labelnya tinggal kita sesuaikan, dan untuk valusnya pada kolom baris pertama yaitu jenis EEHA kita lakukan pengkodingan di mana angka 1 merupakan simbol untuk EEHA 250, kemudian angka 2 merupakan simbol untuk EEHA 500, angka 3 merupakan simbol untuk EEHA 750, gitu seterusnya. Kemudian kita klik OK. Dan di sini untuk mesurnya jangan lupa kita ubah jadi scale. Kemudian lanjut ke data view, tinggal kita masukkan sesuai dengan pengkodingan yang telah kita lakukan tadi, dan kita masukkan datanya sesuai dengan data yang ada pada kasus. Langkah berikutnya yaitu kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Jenis EEHA ini kita masukkan ke factor list, sedangkan daya hambatan kita masukkan ke dependent list. Kemudian di sini kita klik statistik, kita pastikan bahwa deskriptif confidence interval Formean 95% ini sudah tercentang. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya yaitu kita klik plot. Di sini kita tidak memerlukan stem and left diagram, jadi tidak usah dicentang. Kemudian untuk box plotnya kita ubah jadi none, sedangkan spread versus level with left-handed test ini kita ubah jadi power estimation. Kemudian kita klik continue. Setelah seperti ini tinggal kita klik OK. Kita tunggu outputnya muncul. Output yang kita baca adalah pada tabel test of homogeneity seperti ini. Data dapat dikatakan homogen atau seragam apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Sedangkan di sini dari hasil uji homogenitas yang telah kita lakukan, di sini nilai signifikansinya adalah 0,00, di mana 0,00 ini kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang telah kita uji tadi tidak homogen atau tidak seragam. Kemudian untuk langkah selanjutnya, uji yang akan kita pakai adalah uji Kruskal-Wallis. Kenapa kita pakai uji Kruskal-Wallis? Karena dari hasil uji normalitas dan juga uji homogenitas yang telah kita lakukan, asumsi parametrik yang digunakan untuk uji ANOVA tidak terpenuhi. Karena data yang telah kita uji tadi tidak terdistribusi dengan normal dan juga tidak homogen. Sehingga pada langkah selanjutnya kita akan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Untuk langkah-langkah uji Kruskal-Wallis yang pertama, di sini pada variabel view-nya masih tetap sama seperti saat kita melakukan uji homogenitas tadi, tidak perlu ada yang diubah. Kemudian untuk data view-nya juga masih sama ketika saat kita melakukan uji
homogenitas tadi. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze, karena uji Kruskal-Wallis ini merupakan uji statistik non parametrik, jadi di sini non parametric test. Kemudian kita pilih legacy dialog dan kita cari k-independent sample seperti ini. Kemudian untuk jenis EEHA ini kita masukkan ke dalam grouping variabel, dan daya hambatan kita masukkan ke dalam test variabel list. Kemudian pada grouping variabel di sini kita melakukan define range, di mana minimum kita isi 1 dan maksimumnya kita isi 5, karena tadi ada 5 variabel yang kita uji. Kemudian kita klik continue. Dan jangan lupa pada test type-nya kita centang Kruskal-Wallis. Ketika sudah seperti ini, tinggal kita klik OK. Kita tunggu outputnya keluar. Untuk uji Kruskal-Wallis ini, output yang kita lihat adalah pada tabel tes statistik, di mana di sini ada asimsik atau signifikansi yang nilainya 0,000. 0,000 ini kurang dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel yang telah kita uji tadi, yaitu EEH 250 sampai dengan EEH 1250. Sehingga pada kasus kali ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara konsentrasi EEH terhadap penghambatan enzim hyaluronidase. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata ataupun perlakuan yang salah saat menjelaskan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.